Baik, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti insya Allah kita coba pilih satu-satu. Ini gambarnya, nggak kelihatan ya, nasib. Gambarnya Theodor Herzl sama Rothschild. Roth itu merah, Charles itu artinya perisai, perisai merah, Rothschild. Ini adalah Abdul Hamid dan ini adalah Herzl yang ketika bilang kepada Abdul Hamid ketika minta, dia bilang saya pengen minta tanah Islam. Abdul Hamid berkata bahwa tanah itu bukan milik saya tapi milik umat saya pada tahun 1897. Datang lagi pada tahun 1905 dengan dengan iming-iming dunia. Karena khilafah itu utangnya banyak, karena sultan-sultan sebelum Sultan Abdul Hamid itu sangat berlebihan seperti tadi Ustadz Deden katakan, maka dia memberikan 150 juta pound sterling pinjaman. 150 juta pound sterling itu berapa sih? Kalau sekarang sekitar 150 T. Karena itu zaman dulu ya, sebelum inflasi. Bukan sekarang pound sterling, sekarang bukan. Pound sterling 1924. 150 T membayar hutang khilafah sebesar 33 juta pound sterling. Membuatkan kapal induk buat khilafah. Apalagi memberi pinjaman lagi 3 juta pound sterling dan membangun Universitas Utsmaniyah. Itu yang dilakukan. Kalau sekarang diterima nggak kira-kira sama pemimpin orang-orang kita zaman sekarang? Nah, ternyata apa kata Abdul Hamid? Kata-kata yang ngeri. Ini kata-kata dia. Nasihati Herzl, jangan lanjutkan rencana dia. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, Palestina, karena dia bukan milik saya. Tanah itu adalah haknya umat Islam. Telah berjihad demi kepentingan tanah itu. Mereka sudah menyirami tanah itu dengan darah mereka. Kalau Yahudi, silakan simpan harta mereka. Dan jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Ternyata itu terjadi. Ternyata Theodor Herzl ingat kata-kata itu. Akan tetapi sementara aku masih hidup, lebih baik aku menusukkan pedang dalam tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan itu selagi kami masih hidup. Itu kata-katanya Abdul Hamid. Nah sekarang Rothschild masih ada keluarganya dan masih kaya. Termasuk yang terkaya di Amerika. Lah kenapa? Karena Rothschild pindah ke Amerika. Makanya dari Inggris ketika 1914 sampai 1917 yang menang adalah Inggris karena ada keluarganya di situ. Freemason tuh kuat sekali loh. Lalu kemudian setelah mereka menang di situ, pindahlah keluarga itu ke Amerika. 1945 Amerika menang, PLBB diganti jadi PBB. Bosnya bukan lagi Inggris tapi Amerika. Amerika yang kemudian memberikan sebuah legitimasi terhadap negara Israel yang sekarang terbentuk pada 1948. Gitu ya. Jadi itu adalah masih ada sampai sekarang. Keluarganya masih ada, orang masih kaya-kaya. Bisnisnya di mana? Bankir. Bank. Jadi riba itu bukan hanya urusannya perang sama Allah, tapi antum tuh dikutuk sama seluruh manusia yang disulitkan karena riba itu loh. Gimana riba bisa menyulitkan manusia? Kalau antum mau yang gampang, buka di YouTube ada judulnya I want the earth plus 5%. Itu ada satu film bagus yang buat orang Jerman. Filmnya film kartun tapi ceritanya bagus sekali. Nah itu ceritanya Rothschild itu. Gimana dia bisa menguasai keuangan dunia dengan sistem riba itu. Persis seperti sekarang. Dan dia menguasai dan menyeting beberapa situasi-situasi yang khusus di dunia termasuk perang-perang juga sama.